baru malam tahun baru kemarin gua ini bebas dari minuman. Masya Allah. Itu ada dengernya tuh alhamdulillahnya merinding tuh. Lu bener podcast sama itu travel itu, kenapa emang harganya murah banget? Kata apa enggak tuh gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat dan kita menyadari bahwa profesi, pekerjaan itu adalah sesuatu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Bahwa kita sebagai orang yang hidup, kita mencari nafkah. Kita bekerja untuk mencari nafkah. Dan setiap mencari nafkah, selama mencari nafkah yang halal, semua adalah mulia. Apapun itu profesinya. Tidak ada profesi ini lebih mulia daripada itu dan lain sebagainya. Semuanya selama dia kerjakan itu dengan penuh keikhlasan. Dan mencari ridha Allah SWT. Dan dia tidak menzalimi orang lain. Dan dia melakukannya itu mencari yang dihalalkan oleh Allah SWT. Itu adalah sesuatu yang mulia. Namun beberapa profesi yang terkadang menjadi daya tarik bagi orang lain yang mengharapkan untuk menjadi seperti itu. Bisa jadi daya tarik itu adalah mungkin pendapatan yang sangat besar. Bisa jadi daya tariknya itu adalah karena dia mendapatkan kesempatan-kesempatan di samping dia mendapatkan cuan yang besar. Mungkin dia bisa mendapatkan contohnya misalnya bisa keliling dunia gitu ya, dapat profit gede dan juga melihat tempat-tempat excited di banyak tempat di muka bumi atau bentuk-bentuk yang lainnya. Namun bagi anak pribadi ya, anak melihat bahwa pekerjaan yang sangat menarik itu diantaranya adalah memiliki travel haji dan umrah. Kenapa demikian? Di samping mungkin dia mendapatkan profit dan keberuntungan di sana, di sisi yang lainnya adalah memiliki kesempatan besar untuk bisa sering-sering melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Ya, bagi sebagian orang bermimpi untuk melaksanakan ibadah haji itu yang kewajibannya adalah sekali seumur hidup, namun dia harus mengejarnya dengan menabung berpuluh-puluh tahun. Namun bagi orang-orang ini, mereka bisa melakukan itu setiap tahun bisa haji. Dan bisa memprogram dalam setahun beberapa kali bisa melaksanakan ibadah umrah. Ya, ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa ya bagi anak pribadi. Insya Allah bagi sebagian besar dari antum, dari kita semuanya pun melihat yang sama. Nah, pada kesempatan malam ini, pada kesempatan kali ini kita ada ketemuan juga seorang owner travel, barakallahu fiik, Guntur ya. Masya Allah. Dan PT antum PTG GIS Travel, Gemilang Indah Sejahtera. Gemilang Indah GIS ya? GIS. Oh, GIS. Sebelum antum sebut kepanjangannya, Gemilang Indah Sejahtera. Anak mau nanya, gini Guntur apa? Guntur. Banyak yang nanya gitu tuh. Oh gitu ya? Kayaknya Guntur deh. Gitu ya? Atau diplesetin Gunturnya jadi Gemilang gitu ya? Enggak. Gemilang Indah Sejahtera. Ya, Gemilang. Sejak kapan berdirinya travel ini? Alhamdulillah, kalau travel sendiri secara legalitas sudah 2013. 2013. Ya, tapi pindah ke ANA itu 2019. Oh, jadi pas lagi pandemi lah. 2019 malah antum ya. Punya travel nih. Alhamdulillah. Allah ibarik fiik. Dan awal keberangkatan kapan? Awal keberangkatan kita itu setelah pandemi. Setelah pandemi? Oh, awal keberangkatan setelah pandemi. Jadi 2022 lah. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan berapa jamaah pertama keberangkatan nih? Kalau ANA nggak salah ingat tuh, satu kloter aja itu nggak penuh lah. Oh begitu ya? Nggak banyak? Nggak penuh, 11. Kalau nggak salah 11. Profit? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Karena itu baru sampai tekor ya? Nggak sampai tekor, jadi ya udah kita jalan dulu. Yang penting jalan, terus habis itu Allah bukakan jalan juga setelah itu. Dan karena emang niatnya juga kita pengen ngasih manfaat untuk sebanyak-banyaknya umat gitu ya. Harga kita juga kita yang terbaik gitu ya di pasar. Akhirnya Allah kasih jalan, alhamdulillah sampai sekarang kita lagi proses PHK juga. Oh iya? Ya alhamdulillah. Jadi dalam kurun waktu 2 tahun setengah ini kita sudah kurang lebih 2.000 lebih lah. 2.000 jamaah? 2.000 jamaah lebih, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Ya. Ketika antum sebagai seorang pengusaha selalu berpikir begini, bahwa saya ini akan membuat sebuah travel umrah ya. Dan kita tahu lah bahwa perusahaan travel itu sangat banyak. Betul. Ya, ribuan mungkin sekarang ya. Betul.
Apa yang antum jadikan sebagai salah satu diferensiasi atau value, ya value yang antum jaga bahwa travel ini memiliki value spesifik yang berbeda dengan yang dimiliki oleh travel-travel lain. Mungkin sebelum ke sana, Ana coba mulai dari sisinya, karena ya apa yang Ana jalanin ini juga ya jalan dari Allah, ya. 2015 pertama kali Ana umroh itu sama travel yang lain, gitu. Ana jalan di waktu ibadah, tawaf, sa'i gitu, Ustaz ya. Ada salah satu doa Ana yang sebetulnya doa itu tidak dikhususkan. Justru doa itu doa yang muncul begitu saja. Jadi Ana lagi tawaf sunnah ketika itu, terus habis itu Ana minta sama Allah, ya Allah, bahkan mintanya tuh semacam kayak orang ngobrol aja, gitu Ustaz ya. Kayaknya saya ini terakhirnya akan di travel umroh deh, kayaknya gitu tuh, gitu ya. Jadi coba doa lagi, ternyata Allah kabulkan itu ketika pandemi. Emang sebelum itu apa pekerjaan? Sebelum itu Ana ada karyawan swasta di salah satu perusahaan otomotif di Indonesia gitu ya, roda 4. 3,5 tahun Ana di situ. Kemudian di akhir karir Ana di sana tuh Ana coba ngajuin resign tuh ditolak terus. Oh begitu. Betul, itu juga jalan Allah juga tuh. Ya begitu Ana bilang sama atasan Ana waktu itu, Pak saya mau resign. Katanya kamu mau umroh dulu, ntar berdua di sana, balik lagi kamu resign dah, gitu. Bukan resign, itu ngobrol dulu, ya udah. Begitu Ana ibadah, balik lagi, keputusan udah bulat, ya sudah, Ana resign. Ya, tapi alhamdulillah saat itu juga Ana bangun usaha yang lain sebelum umroh, Ustaz. Bidang apa itu? Pertama kali Ana tuh terjun ke kacamata, bahkan ke optik. Ya, ke optik kacamata, kemudian bantu usahanya teman dulu. Sempat setelah itu di F&B. Ya, F&B, kemudian qadarullah dua-duanya Ana tinggalin. Terus habis itu Ana fokus di digital marketing agency. Nah itu dari saat itu sampai ke sekarang juga masih ada. Alhamdulillah. Nah setelah 2020 waktu pandemi itu, ya ada teman Ana itu datang ke Ana. Beliau dulu kerja di travel, kemudian pengen pakai jasa digital marketingnya sendiri. Lagi pandemi, kira-kira apa yang bisa dilakukan ya gitu. Nah kemudian Allah juga berkehendak yang lain, kami bertemu, kemudian sepakat untuk coba masuk ke dalam dunia travel. Masya Allah. Travel umroh. Setelah itu, tapi qadarullah saat ini udah kita bisa jalan, dan Ana jalan sama partner yang lain dan juga sama Ustadz Fikri, kebetulan juga qadarullah beliau juga di UIM saat ini, S3 doktoral UIM. Alhamdulillah. Balik ke pertanyaan antum yang tadi, Ustadz. Travel umroh banyak, betul. Ya gitu. Terus pembedanya di mana? Is dengan yang lain gitu. Benar. Jadi memang waktu awal itu Ana hanya terbayang doa Ana yang waktu 2015. Gitu. Kayaknya ujungnya bakal di travel umroh nih. Ketika pandemi ada kesempatan, ya sudah Ana sambut deh itu. Ya, karena waktu 2015 Ana selesai umroh pertama kali itu, Ana langsung cari tuh bagaimana cara membuat travel umroh, izinnya segala macam gitu ya. Tapi waktu itu juga biayanya cukup tinggi, sedangkan waktu itu Ana juga masih karyawan swasta gitu ya. Kemudian waktu pandemi itu kan tutup semua perjalanan ibadah ke sana, ya gitu. Jadi beberapa pemilik travel yang lama itu memang menjual, perizinannya, betul gitu, dengan harga yang jauh lebih murah daripada musim biasa gitu. Ya sudah, akhirnya kita coba ikhtiar ke sana, jalan sampai sekarang. Dan ketika awal itu visinya masih sama ya, itu adalah bagaimana travel ini bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Salah satunya adalah dengan harga paket yang memang lebih murah daripada harga pasaran. Begitu ya? Ya, yang waktu itu kita juga belum begitu aware terhadap kebijakan pemerintah. Jadi antum dapat teguran nih. Ya. Jadi sempat dapat teguran. Sempat dapat teguran oleh Kementerian Agama ya. Betul. Jadi baru tahun kemarin kita ditegur karena paket kita terlalu rendah gitu ya. Low price dan izin kita ditutup. Sementara waktu padahal 2 minggu lagi itu kita, kalau nggak salah, kita harusnya berangkat. Sampai ditutup karena kemurahan. Iya. Jadi habis itu kita ikut aturan lah. Mungkin kebijakan pemerintah seperti itu adalah untuk mempertimbangkan kewajaran ya. Dalam arti kewajaran keberangkatan umroh itu seperti apa. Takutnya kalau ini
dibuka seluas-luasnya tanpa ada regulasi yang benar dari pemerintah, bisa jadi semua orang berlomba-lomba untuk jual-jualan murah-murahan, padahal pada hakikatnya dia nggak ngeberangkatin jamaah tapi nipu doang. Betul, kebanyakan gitu. Gitu ya. Ya, akhirnya kita tahu sudut pandang itu juga. Ya, alhamdulillah. Walaupun awalnya juga, ini berangkat nggak ya gitu. Begitu keberangkatan, alhamdulillah jalan terus, dan memang ya tidak ada sistem-sistem piramida lah atau tutup pakai dana jemaah yang lain gitu ya. Jadi benar-benar pure berangkat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya itu salah satu diferensiasi, Ustaz. Yang berikutnya sekarang masuk ke 2024 itu kita mencoba 2023 itu awal diferensiasi kita adalah masuk ke ranah-ranahnya teman-teman di sekolahan, di mahat gitu ya. Jadi ada beberapa kita juga mengakomodir kebutuhan mereka terkait dengan studi overseas ya, dengan UIM ya, Universitas Islam Madinah. Programnya program mulazamah. Jadi ada sekolah-sekolah Islam yang ada di Jakarta, kurang lebih 3 sekolah yang kita berangkatkan ke sana. Alhamdulillah terakhir ini di bulan Desember dan juga Januari ini juga baru pulang. Ya, alhamdulillah. Berapa lama di sana? Kurang lebih 1 bulan, Ustaz. Sebulan ya? Ya, kurang lebih 1 bulan. Apa programnya? Jadi di sana itu kita santrinya ini mereka belajar terkait dengan native-nya lah ya, netnya bahasa Arab. Kemudian ada juga program untuk setoran hafalan Qur'annya. Insyaallah. Kemudian belajar kitab juga. Kemudian sebelum ke sana juga mereka ada lakukan tes dulu, Ustaz. Jadi ada tes dari Australia, betul, untuk penempatan levelnya. Level yang basic atau yang menengah gitu. Jadi ketika ada sekian puluh santri yang berangkat, masing-masing juga harus dilihat kapasitasnya masing-masing. Itu jadi ke sana. Kemudian yang menariknya juga adalah kita juga memberangkatkan orang tuanya juga. Jadi bisa di awal atau di akhir. Jadi kalau di awal kita umroh dulu, kemudian ketika ke Madinah nanti pelepasan di sana, orang tuanya pulang, anaknya masih stay. Anak ini anak kelas berapa? Anaknya ini SMP. Jadi anak SMP dilepas oleh orang tuanya di Mekah atau di Madinah, orang tuanya pulang, mereka stay di Madinah. Betul, Ustaz. Selama kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan, Ustaz. Untuk belajar di situ. Betul, Ustaz. Mungkin nggak ada yang sedih, nggak ada ya? Belum ya, Ustaz. Insyaallah itu. Kemudian diferensiasi berikutnya di semester kedua 2024 ini kita akhirnya masuk ke ranahnya, kalau anak zaman sekarang gitu, Ustaz ya, masuk ke skena. Gitu ya. Masuk ke skena, masuk ke teman-teman stand up comedy atau komika gitu ya. Itu kan yang lagi rame sekarang gitu. Itu. Dan fase inilah yang akhirnya kami ini mendapat ya quote and quote komplain atau hujatan lah. Begitu ya. Tapi hujatan dari netizen juga dapat. Gimana netizen menghujat antum sebagai sebuah lembaga, sebuah travel umrah gitu? Iya gitu. Jadi menariknya adalah kita nih dari awal nih ya cukup positioningnya ya travel yang memang sesuai syariat dan sunnah. Ya. Kemudian setiap Ramadan juga kita ada itikaf, backpacker, segala macam seperti itu. Kemudian 2024 berangkat, teman-teman yang memang di luar jalurnya, katakanlah seperti itu kan, Ustaz ya. Dan bahkan di luar jalurnya gimana nih? Luar jalurnya tuh di dunia hiburan itu. Di dunia hiburan. Yang awalnya GIS itu ke sekolah-sekolah, ke mahat gitu ya. Ini kok di dunia hiburan nih gitu. Bahkan ada satu podcast yang kita berangkatkan kerja sama-sama kita. Itu tagline-nya mereka itu podcast penggugur pahala nomor 1, Ustaz. Penggugur pahala? Gimana sih? Gitu, bukan jadi, penggugur dosa? Bukan penggugur pahala, Ustaz. Gitu. Podcast dia? Podcastnya dia. Penggugur pahala nih? Ya gitu. Auzubillah. Ya, Ustaz. Jadi Allahu Akbar. Ya, saat itu juga podcast itu yang antum akomodir untuk keberangkatan mereka. Betul, gitu. Betul, terus? Jadi saat itu ketika kita coba masuk ke ranahnya teman-teman ini, ya itu juga saat kita ngobrol juga masih ada ya botol-botol Homer lah ya. Gitu Ustaz ya. Jadi ngobrolnya kita ya santai dulu. Anak bawa santai. Program begini, kemudian juga mereka juga tertarik. Awalnya satu podcast, kemudian satu podcast lagi juga oke gitu ya. Kita berangkat bareng. Alhamdulillah. Setelah itu kita umumkan, umumkan ke sosial media gitu ya, ke jemaah kita. Ya itu ada hujatan lah. Gitu, kok GIS sekarang memberangkatkan yang seperti itu ya gitu. Allahu Akbar. Bahkan mungkin harusnya bukan jemaah kita ya. Ada netizen juga yang bicaranya mereka ini nggak berhak untuk berangkat gitu. Ya. Karena mereka ini
masih dunianya seperti itu gitu. Iya. Tapi alhamdulillah kita juga konsultasi sama ustadz kita. Iya. Kemudian juga jawaban juga dari ustadz yang lain yang bahkan kita tidak ngobrol gitu ya, ikut komentarin. Ada yang nanya ke Ana nih, gimana nih? Antum jawab apa, Ustadz? Kita ngomong gitu ya. Iya, betul. Ya, Ana jawab, ya alhamdulillah kita harusnya bersyukur mereka ini masih berangkat sama kita. Masya Allah. Gitu. Kenapa? Karena memang ya kita tahu kita ngejagain syariat dan tuntutannya seperti apa gitu ya di sana. Alhamdulillah. Apa kabar kalau misalkan mereka yang lagi mau belajar gitu ya, tapi di sananya mungkin ada kekeliruan gitu ya. Itu juga. Ana lebih penasaran lagi begini. Iya. Gimana? Apa proses negosiasi yang terjadi antara antum dengan mereka di saat proses negosiasi untuk berangkat umroh, dan antum masih menyaksikan ada botol-botol khamar di antara mereka? Ya. Jadi proses negosiasi saat itu tuh karena memang sebelumnya kan Ana yang tadi digital agency gitu ya. Nah. Banyak juga kontak-kontak sama mereka, kemudian aduh pengen ya udah mulai bisnis travel, masuk ke dunia travel ya Ana paham kondisi seperti itu. Oke. Proses negosiasinya benar-benar kita bawa senyaman mungkin. Ya kita pahami dunianya mereka seperti apa. Ya, bahasanya juga kita pakai bahasanya mereka tentu yang kita jagain juga. Tapi secara kaidahnya kita coba bawanya adalah program ini yang sebenarnya cukup baik menurut Ana. Kenapa? Karena mengakomodir nama podcastnya mereka masing-masing, Ustaz. Mungkin Ana boleh ngomong nama podcastnya ya? Boleh. Yang pertama Ana berangkat sama nama podcastnya adalah Podcast Ancur. Oh gitu ya, nama podcastnya Ancur gitu ya? Nama podcastnya Ancur, tapi artinya Anda curhat. Gitu. Yang satu lagi Podcast Seminggu. Gitu. Ya, nah program kita akhirnya bertiga kita kolaborasi bareng adalah Umroh Seminggu Anda Curhat. Gitu ya. Setiap semua permasalahan yang kita punya di sini semua curhatkanlah di sana. Kemudian setelah curhat di sana, nanti kita punya ada program grup kecil-kecil. Jadi kajiannya nggak kajian besar, kajian kecil-kecil sama pendengarnya mereka. Setelah itu mereka banyak yang cerita tentang pribadinya, masalah rumah tangga, dan itu Masya Allah. Tapi negosiasinya saat itu Ana cuma minta pertolongan sama Allah aja. Karena gitu Ustaz ya, kalau ngomong soal secara apa ya, bisnis misalkan gitu ya, kira-kira berapa jamaah ya dari mereka ya gitu ya. Dan image kita seperti apa nanti dipertaruhkannya gitu ya. Jadi saat itu juga kita coba, kita juga percaya semua berangkat dari niat kita baik, insya Allah diterima atau tidaknya itu udah hasilnya urusan dari Allah. Dan ada jamaahnya yang Masya Allah, Ustaz. Begitu ya? Masya Allah, Ustaz. Padahal jadi tontonan mereka itu adalah mereka dari podcast tadi ada ya, penonton pahala nomor 1 begitu ya. Dan ternyata ada juga jadi antara mereka yang mau berangkat umrah bareng mereka begitu. Ada, Ustaz. Allahu Akbar. Lebih dari setengah bis, mungkin 2/3 bis lah. 2/3 bis. 2/3 bis. Dari mereka begitu. Dari mereka, Ustaz. Kita juga nggak nyangka. Dan Masya Allahnya itu ketika jalan ke sana, kan mereka juga di dunia podcast itu banyak Ustaz ya. Teman-teman influencer segala macam komika itu. Ada satu diundang ke salah satu podcast yang cukup besar gitu ya. Kemudian ditanyain seperti ini nih gitu ya. Gitu. Lu bener podcast sama itu, travel itu. Kenapa emang? Harganya murah banget. Kata apa enggak tuh gitu. Begitu ya. Karena ada komika yang lain gagal berangkat. Dari travel yang sama? Dari travel yang beda. Oh beda. Beda gitu. Jadi coba pastiin dulu gitu. Tapi kayaknya berangkat sih. Pas begitu berangkat dan Masya Allah gitu. Bahkan yang si hostnya ini akhirnya baru 2 minggu kemarin ketemu sama kita. Oh gitu. Mau berangkat juga? Mau berangkat juga. Masya Allah. Dan Masya Allah Ustaz ya. Bismillah juga Ustaz ya. Setelah keberangkatan itu keberangkatan kita di bulan berikutnya, ada pendengar mereka yang tetap berangkat sama kita, Ustaz. Oh begitu? Iya. Kemudian beliau ini bilang, saya sebenarnya mau berangkat sama mereka. Kenapa nggak berangkat? Saya waktu itu belum ada duit. Kenapa nggak bilang aja Mas, nanti kita bantu Mas gitu. Masya Allah. Nggak mau saya sebelum ada duit, saya harus ngumpulin duit dulu baru berangkat. Masya Allah. Aduh, Masya Allah, berarti memang mudah-mudahan ini harus niatnya karena Allah ya gitu. Bukan karena mereka akhirnya mau berangkat gitu ya. Iya, benar-benar. Jadi itu juga kita tanamkan juga. Ya, Masya Allah, Ustaz. Hasilnya, bagi sebagian mereka yang dari podcast-podcast tadi, terus kemudian dia pulang dari umrah, ada apa yang Antum lihat? Ini hasil yang paling update ya. Jadi baru di hari Selasa kemarin ini Ustaz ya. Gitu ya, baru 2 hari yang lalu ini kita ketemu lagi.
Iya. Kemudian alhamdulillah mereka melewati ya masih malam tahun baruan lah gitu. Ya biarkan gitu ya. Tapi update-nya itu adalah, ini anak nggak nanya loh. Iya. Tiba-tiba update, Tur, gimana bang? Gitu. Alhamdulillah nih Tur. Baru malam tahun baru kemarin, gua ini bebas dari minuman. Masya Allah. Itu anak dengernya tuh alhamdulillahnya merinding tuh. Jadi tahun baru sebelumnya mabuk. Nah itu dia, anak nggak tahu lah ya. Wah bang, Masya Allah bang, itu dia. Masih ada bekas-bekasnya, alhamdulillah. Jadi ya, Masya Allah, alhamdulillah gitu ya. Masya Allah itu Ustaz. Allahu Akbar. Jadi kita akhirnya mudah-mudahan Allah bukakan jalan lagi untuk kita akan fokus di situ dulu gitu ya, karena pelajaran yang Ana juga sempat bawa waktu di branding ini, ketika kita mau branding satu tempat itu mesti istiqomah, mesti konsisten. Iya, betul. Ya, untuk dapat hasil itu. Masya Antum Allah. juga di KPMI pengurusnya. Betul Ustaz. Sebagai apa nih KPMI? Ana di KPMI Jakarta sebagai di bidang daurah dan bisnis sharing. Daurah dan business sharing. Betul, Ini KPMI Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Beliau adalah salah satu pengurus di DKI, ya, di DKI Jakarta. Qadarullah, Anda juga sebagai pembina di KPMI DKI Jakarta. Alhamdulillah, antum bagian daurah dan business sharing. Betul Ustaz. Apa program dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat. Setelah pelantikan pasti. Setelah pelantikan. Iya, apa programnya? Insya Allah nanti kita akan bikin program di bulan Februari ya. Ada daurah and business talk ya. Jadi ada asatis ya yang hadir ya untuk membuka. Kemudian setelah itu nanti kita ajak teman-teman dari KPMI dan luar KPMI untuk sharing. Kayaknya ini antum perlu nih untuk membuat kelas bisnis travel haji dan umrah gitu. Ya? Insya Allah Zat. Sharing, mau sharing itu? Insya Allah. Mau tuh. Nggak takut ada tambah kompetitor nggak? Nggak ada. Kita semua kerja bareng lah, merangkul. Ya, Masya Allah, barakallah. Iya, buat manfaat. Masya Allah. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Selalu menarik ketika kita bicara tentang peluang bisnis, pekerjaan, ya. Adanya cuan, ya, di samping cuan pahala, dan lebih menarik lagi bukan cuma pahala yang besar yang kita raih, tapi juga kita menjadi sebab mendapatkan hidayah bagi orang lain, dan itu nilai kepuasannya ketika kita mendapatkan yang seperti ini lebih besar daripada berapapun profit finansial yang kita kumpulkan pada saat itu. Ketika kita mendengar dari jamaah kita perubahan hidupnya menjadi lebih baik, suami istri yang berkelahi atau hampir cerai ternyata menjadi damai dan menjadi harmonis, sakinah mawaddah warahmah pernikahannya, dan kemudian orang yang asalnya dia sebelum umrah itu ancur-ancuran gitu ya, dan kemudian dia jadi orang yang benar dan baik setelah dia umrah, itu kesenangan hati ini menjadi sangat luar biasa. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bi an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sehingga kata Nabi SAW, jika Allah memberi petunjuk melaluimu, satu orang saja mendapatkan petunjuk melalui dirimu, itu adalah lebih baik bagimu ketimbang onta merah. Dan onta merah itu adalah kendaraan atau aset yang paling dibanggakan oleh orang-orang Arab pada saat itu. Kalau sekarang mungkin kita bisa sebut dengan Ferrari merah begitu ya. Bahwa punya Ferrari merah dibanding dengan memberi hidayah kepada satu orang yang lebih mahal daripada kita mendapatkan satu Ferrari merah. Barakallahu fikum ikhwafillah. Semoga kesempatan ini bisa memberikan kepada kita inspirasi yang sangat luar biasa. Jangan putus asa untuk terus berusaha menularkan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, serusak apapun dia. Karena hidayah itu bukan di tangan kita, bukan kehebatan lisan kita, bukan kehebatan kita di dalam berdakwah, tapi semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jika ternyata hidayah itu disampaikan kepada seseorang melalui kita, itu adalah nikmat yang besar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.